Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Eksplorasi Sejarah. Kota London adalah ibu kota Inggris dan Britania Raya, salah satu kota terbesar di Eropa dengan populasi mencapai 8,8 juta jiwa. London telah menjadi ibu kota dari Kerajaan Inggris Raya sejak berdirinya kerajaan ini. Bertempat di sepanjang Sungai Thames, London merupakan kota kuno yang telah dihuni selama hampir 2000 tahun. Dengan sejarah dan kultur yang beragam selama ribuan tahun itu. Kota yang telah menanggung berbagai cobaan seperti perang, wabah, krisis pangan, kerusuhan, bencana kebakaran besar, dan lain-lain. Tapi sampai sekarang merupakan kota terpenting di dunia yang unggul di berbagai bidang, baik itu seni, olahraga, hiburan, ekonomi, sosial, budaya, dan masih banyak lagi. Di video ini saya akan membahas secara singkat sejarah kota London. Bukti arkeolog menunjukkan kalau lokasi yang akan menjadi kota London nanti telah dihuni oleh suku-suku Briton setidaknya sejak zaman perunggu di sekitaran tahun 1500 sebelum Masehi. Telah ditemukan berbagai pecahan tembikar tanah liat yang ditemukan di sebuah tempat yang bisa dibilang merupakan tempat pertemuan, menunjukkan berbagai aktivitas di zaman prasejarah hingga zaman perunggu, bahkan sebelum datangnya bangsa Romawi ke tanah Britania. Di tahun 41 Masehi, Kaisar Tiberius naik tahta sebagai Kaisar Romawi setelah Kaisar Caligula dibunuh oleh pengawalnya sendiri karena kekejamannya. Tiberius ingin menunjukkan kepada rakyat Romawi kalau dirinya berbeda dengan Caligula. Ia ingin mencetak namanya di dalam sejarah dan menunjukkan prestasinya. Beberapa dekade sebelumnya, leluhurnya Claudius Julius Caesar telah melakukan invasi ke tanah Britania. Tapi invasi itu gagal total. Kini Claudius berambisi untuk menaklukkan tanah yang tidak sempat ditaklukkan leluhurnya itu. Karena ambisi inilah ia menunjuk Aulus Plautius, seorang jenderal legiun Romawi, untuk membawa pasukan ke Pulau Britania dan menaklukkannya atas nama Kaisar Claudius dan rakyat Roma. Maka dari tahun 43 Masehi, bangsa Romawi di bawah pasukannya Jenderal Aulus melakukan invasi Britania, yang bisa dibilang cukup berhasil. Meski tidak seluruh Britania bisa ditaklukkan, tapi peristiwa ini telah tertanam di dalam sejarah. Di tahun 46 Masehi, bangsa Romawi membangun beberapa kota dan pemukiman baru di tanah penaklukan mereka itu. Salah satu dari pemukiman ini adalah kota Londinium, cikal bakalnya kota London. Kota Londinium ini didirikan tepat di bagian utara lembah berawas Sungai Thames dan terdapat dua bukit rendah. Kota Londinium dibangun di wilayah ini menghadap tepat ke tepi sungai dengan sebuah jembatan yang dibangun ke wilayah selatan untuk menghubungkan dua tepi sungai. Di tahun 60 Masehi, Ratu Boudica dari suku Iceni melakukan pemberontakan besar-besaran atas Kekaisaran Romawi. Dan tentaranya memporak-porandakan provinsi Britania termasuk kota Londinium. Kota itu dikepung dan diluluh lantahkan sampai ke tanah. Setelah pemberontakan Ratu Boudica berhasil diredamkan, kota Londinium ini dibangun kembali dengan perencanaan yang lebih layak dan lebih luas. Selama beberapa dekade ke depan, Londinium tumbuh dengan pesat. Banyak suku bangsa Briton dan orang-orang Roma yang datang ke Britania lebih memilih Londinium sebagai tempat tinggal mereka. Londinium dengan cepat menjadi pusat perdagangan dan ekonomi di Britania Roma. Berbagai bangsawan kelas atas juga telah menetap di kota ini. Dan pada akhirnya, kota Londinium menggantikan kota Camulodunum, Colchester pada saat ini, sebagai ibu kota provinsi Britania di Kekaisaran Romawi. Londinium tumbuh menjadi kota makmur selama abad ke-1 dan ke-2 Masehi. Banyak bangunan khas Romawi dibangun di Londinium seperti pemandian umum, akuaduk, amfiteater, dan lain-lain. Sebuah benteng pertahanan juga dibangun demi melindungi keamanan kota. Di antara tahun 190 sampai 225, Romawi membangun tembok besar yang mengelilingi Londinium demi menambah keamanan kota itu. Tembok ini dikenal sebagai London Wall atau Tembok London, yang bekas-bekasnya masih bisa dilihat sampai sekarang. Dari sinilah kita mendapatkan istilah City of London.
City of London adalah sebuah wilayah otonom di seluruh wilayah London besar yang melingkupi daerah yang dikelilingi oleh tembok London. Di puncak kejayaannya, kota Londinium pernah dihuni oleh 60.000 jiwa, sebuah populasi yang sangat banyak bagi sebuah kota di zaman itu. Selama abad ke-3 dan memasuki abad ke-5 Masehi, kota London akan terus diserang oleh suku-suku Saxon yang ingin merebut kekayaan kota itu. Sehingga pihak kekaisaran terus membangun tembok pertahanan untuk melawan serangan suku-suku Saxon ini. Memasuki abad ke-5 Masehi, kekaisaran Romawi telah memasuki periode penurunan. Seluruh birokrat dan tentara legiun sudah tidak mampu mengadministrasi wilayah kekaisaran yang luas itu. Sehingga di tahun 410 Masehi, Kaisar Honorius memutuskan untuk meninggalkan Britania, membiarkan rakyatnya di sana untuk merawat dan melindungi diri mereka sendiri. Dari sinilah berbagai bangsa barbar melakukan serangan besar-besaran atas Britania, menyerang berbagai kota dan pemukiman mereka termasuk kota Londinium. Di awal abad ke-6, wilayah kota Londinium kini telah berada di bawah tangan bangsa Anglo-Saxon. Mereka membangun sebuah kota perdagangan di luar Londinium lama, tepatnya di sebelah barat yang bernama Londonwyck, yang berpopulasi antara 10 sampai 12.000 jiwa. Kota Londinium lama telah ditinggalkan, tapi setelah bangsa Viking datang, pemukiman Londonwyck terus-menerus diserang, sehingga penghuni pemukiman ini harus berpindah kembali ke kota Londinium lama, di mana mereka bisa berlindung di balik tembok pertahanannya. Memasuki abad ke-7 Masehi, wilayah London kini dikuasai oleh kerajaan Essex dan di bawah kekuasaan Raja Cyber, di mana Uskup Agung Mellitus menjadi Uskup Agung London paling pertama. Di masanya juga Mellitus membangun Katedral Santo Paulus Lama. Selama abad ke-8 dan ke-9, wilayah London terus diserang oleh bangsa Viking. Kota London bahkan pernah dijarah di tahun 842 dan 851. Tentara Viking ini menetap di wilayah London. Hingga pada akhirnya di tahun 886, Raja Alfred Agung memukul keluar tentara Viking ini, menaklukkan kota London atas nama Kerajaan Wessex. Di bawah Kerajaan Wessex dan penerus mereka inilah, kota London sekali lagi akan menjadi kota besar dan pusat perdagangan serta politik. Tempat penulisan undang-undang dan bahkan tempat percetakan koin juga dibangun di kota London, semakin menambah kepentingannya. Pemukiman London akan terus membesar dan bahkan keluar dari wilayah tembok London, membangun pemukiman baru di sekitaran kota Londinium lama itu. Kota yang disebut penghuninya di saat itu sebagai Lundenburg. Beberapa pemukiman baru juga dibangun di dekat London besar seperti kota Westminster, di mana beberapa bangunan bersejarah dibangun seperti Istana Buckingham dan Westminster Abbey yang dibangun di bawah kekuasaan Raja Edward the Confessor. Ketika Raja Edward the Confessor meninggal tanpa meninggalkan penerus yang jelas, ada dua bangsawan kuat yang saling memperebutkan tahta Inggris ini. Mereka adalah Harold Godwinson dan William Sang Penakluk. Sesuai namanya, William Sang Penakluk yang datang dari Normandia di Prancis menginvasi kerajaan Inggris dan dengan tentaranya berhasil mengalahkan Harold, kemudian menjadi Raja William pertama dari Inggris. Ia kemudian memindahkan ibu kota kerajaan yang saat itu berada di kota Winchester ke kota London, di mana ia mengadakan proyek pembangunan besar-besaran untuk menunjukkan kekuatannya kepada bangsawan lokal. Tower Putih, di mana menara London yang terkenal berada, dibangun di masa pemerintahan Raja William ini. Di tahun 1091, sebuah tornado besar menggusur berbagai bangunan termasuk jembatan London yang masih terbuat dari kayu. Jembatan London akan dibuat kembali menggunakan batu dengan fondasi yang kuat agar bisa bertahan terhadap bencana serupa. Di tahun 1092, Raja William II mulai membangun Westminster Hall yang nantinya akan menjadi Istana Westminster, menjadi tempat pendiaman berbagai raja-raja Inggris. London akan terus tumbuh sebagai ibu kota kerajaan Inggris
di mana berbagai saudagar dan pedagang dari Denmark, Jerman, Prancis, dan bahkan kaum Yahudi datang dan menetap di London berkat pelabuhan-pelabuhan besar mereka. 80.000 jiwa diketahui menetap di kota London ketika memasuki tahun 1300. Pemukiman London juga semakin meluas, telah melebihi lingkupan tembok London dan London Week. Ketika bencana wabah hitam datang di kota London di sekitaran tahun 1348 sampai 1349, sekitar 10.000 jiwa penghuni London meninggal dan dikuburkan di luar wilayah kota. Memasuki periode dinasti Tudor, London kembali mengalami perkembangan pesat. Banyak perusahaan dagang dibangun oleh saudagar kaya berkat dibukanya jalur perdagangan antara Inggris dan Belanda. Perusahaan seperti Hindia Timur Britania Raya yang diberikan izin dagang oleh Ratu Elizabeth ke-1 memanfaatkan kekayaan mereka untuk kolonialisasi di benua Amerika serta berdagang sekaligus menaklukkan berbagai negara di Afrika dan Asia. Karena meningkatnya perdagangan ini, banyak imigran dari berbagai negara di Eropa berpindah dan menetap di London. Pada akhirnya terus menambah populasi London dan mencapai 200.000 jiwa di tahun 1600. Ditambah dengan berbagai seniman dan sastrawan seperti William Shakespeare dan seangkatannya, membuat perkembangan literatur, sosial, dan budaya London, terutama kerajaan Inggris juga berkembang pesat. Kota London akan terus tumbuh memasuki abad ke-17 dan karena saking banyaknya penduduk, kota London sering terkena wabah kecil-kecilan dan kebakaran kecil. Beberapa daerah rawa-rawa di sekeliling kota London juga dikeringkan untuk memperluas lahan, baik itu untuk bercocok tanam maupun pembangunan rumah-rumah baru. Ketika Perang Sipil Inggris terjadi, kota London berada di tangan Parlemen Inggris dan mereka membangun beberapa benteng pertahanan untuk menahan serangan pasukan kerajaan di bawah Raja Charles pertama. Salah satu wabah terbesar yang terjadi di kota London disebut Wabah Besar London yang terjadi di tahun 1665 sampai 1666 yang membunuh sekitaran 60.000 orang. Bencana lain terjadi setelah wabah itu berakhir, berupa kebakaran besar London di tahun 1666 yang membakar hangus sebagian besar kota, 13.000 rumah beserta bangunan penting lainnya. Banyak bangunan bagi kaum bangsawan elit juga hangus terbakar, membuat upaya pembangunan ulang kota ini memakan waktu selama 10 tahun, di mana pembangunan ulang bagi rumah bangsawan ini dibangun di wilayah lain, terutama wilayah West End, di mana distrik elitis khusus dibangun oleh para insinyur berdekatan dengan istana Whitehall. Memasuki abad ke-19, kota London telah mencapai status salah satu kota terbesar di dunia dengan populasi 2 juta lebih jiwa. Menjadi pusat sosial, finansial, dan komersial di seluruh Kekaisaran Britania dan bahkan menggantikan posisi Amsterdam sebagai pusat ekonomi dunia pada saat itu, berkat kekayaan mereka yang datang dari koloni yang tersebar di seluruh dunia. Tapi karena populasi yang banyak, kota London kemudian menjadi sesak dan sering terjadi lagi wabah, ditambah dengan abu dari pabrik akibat dari revolusi industri. Kemacetan juga sering terjadi, dan karena itu dicetuskan oleh pemerintah untuk membuat rangkaian rel kereta api untuk memudahkan arus lalu lintas. Pemerintah London juga mengadakan proyek pembangunan selokan dan gorong-gorong besar-besaran di seluruh kota, di mana lebih dari 2.100 km terowongan dan pipa dibangun di bawah kota London untuk membuang limbah serta membawa air bersih ke seluruh penduduk. Proyek ini merupakan proyek sipil terbesar di abad 19. Memasuki abad 20, London menjadi ibu kota bagi kekaisaran terbesar di dunia. Berbagai bangunan dan monumen modern juga terus dibangun, transportasi publik dan kereta tram juga tersebar luas di kota London. Ketika Perang Dunia Kedua terjadi, London menjadi target utama dari kampanye pengeboman udara oleh pesawat tempur Luftwaffe Nazi Jerman. Kampanye serangan yang disebut The Blitz ini mengorbankan puluhan ribu jiwa selama periode peperangan, menghancurkan berbagai rumah warga dan bangunan-bangunan.
Setelah perang selesai, London secara perlahan mulai dibangun ulang dan bahkan pernah menjadi tempat ajang Olimpiade 1948. Meski kota itu belum sepenuhnya pulih dari peristiwa Blitz. Lambat laun pembangunan ulang kota London setelah Perang Dunia Kedua sukses besar. London akan sekali lagi menjadi salah satu pusat kebudayaan dan sosial di dunia barat. Banyak orang bermigrasi ke kota London untuk bekerja, menimba ilmu dan tinggal di sana, dan merasakan keragaman budaya dan sosial ibu kota Britania Raya ini. Dengan begitu berakhirlah pembahasan singkat kita tentang sejarah singkat kota London ini. Ada banyak sekali topik dan sejarah penting yang saya lewatkan. Jadi jika ada kekurangan saya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.